eee, hampir 500 triliun, dana yang digelontorkan, 400 sampai 500 triliun untuk, kebijakan, penanganan COVID-19. Lalu juga dari sisi moneter, obatnya ada 2, dari kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, karena ekonomi Indonesia lagi sakit, tentunya ya nampaknya sih sedikit agak, tanda-tanda manjurnya udah kelihatan lah, itu. Nah, lalu kalau dilihat juga, dari moneter, kan banyak pengusaha, kalau kita lihat pengusaha itu kan minjem modalnya kan dari perbankan, ya kan. Kan bisnis lah yang menggerakkan perekonomian itu kan bisnis. Dan salah satu oli dari, bisnis itu kan ada salah satu pelumas dari bisnis itu kan adanya, pinjaman dari perbankan. Nah, mau tidak mau ya memang, pinjaman dari perbankan itu kan memang, sangat terkait dengan, kebijakan suku bunga. Bunga itu kan sangat penting dilihat dari oleh para pengusaha, dan BI sudah menurunkan suku bunga acuan sampai 50 basis poinnya. Jadi mungkin Bapak Ibu ngelihat bahwa deposito itu turun, jangan ngomel karena ke bank-bank kalau deposito itu turun terus, karena memang deposito itu harus turun kalau agar perbankan juga bisa ngasih pinjaman ke, apa namanya, ke, pengusaha-pengusaha juga akan turun, dan ujung-ujungnya juga akan bagus ke perekonomian. Nah, hal ketiga yang mewarnai kondisi investasi di pasar modal tentunya karena kita masih dalam COVID-19, ketidakpastian itu tinggi, Bu. Nah, pasar modal itu sangat tidak suka dengan ketidakpastian, ya kan. Ya, intinya kan memang yang namanya bisnis, siapa sih yang suka dengan ketidakpastian, kadang untung, kadang rugi, kadang untung, kadang rugi, ya kan, karena kondisi tidak pasti. Nah, kondisi ketidakpastian jauh lebih tinggi ketimbang yang normal sekarang. Oleh karena itu, kami melihat bahwa ekonomi aja sangat, apa namanya, tidak kondisinya juga tidak, apa namanya, tidak stabil, dan tentunya, eee, kondisi investasi pasar modal tentunya juga dalam jangka pendek juga tidak stabil, seperti itu. Akan cukup, challenging, tapi seiring waktu berjalan, kami cukup yakin, ya kan, kalau melihat belajar dari kondisi sebelumnya dan beberapa kasus-kasus pandemi sebelumnya, bahwa ekonomi tentunya juga tidak akan jalan di tempat, ya kan, tidak tidak serta-merta lah orang akan menyerah terhadap keadaan, ya kan. Jadi kami cukup yakin bahwa ke depannya, eee meskipun vaksin belum ada, meskipun, pengobatan juga, ya belum ada yang sangat-sangat efektif terhadap untuk penanganan COVID-19, meskipun ada juga beberapa orang yang cukup efektif obat-obatnya, tapi secara umum WHO sendiri belum bilang ada pengobatan yang benar-benar, sangat-sangat efektif terkait dengan penanganan COVID-19, tapi kita yakin, arah perbaikan perekonomian di kuartal 3, kuartal 4, jika memang Juni itu bisa ditekan, maka, apa namanya, ada titik terang di kuartal 3 atau di kuartal 4. Meskipun kita akan hidup berdampingan dengan COVID-19, seperti itu. Pasti ada caranya, pasti ada jalannya kalau memang, apa namanya, kita harus hidup dengan COVID-19 sambil menunggu vaksinnya. Vaksin sendiri memang kalau ya seperti kita baca di berita, paling cepat itu 12 bulan, mungkin 12 sampai 18 bulan, gitu. Tapi kan mau ekonomi harus jalan. Kalau lockdown terus ya nggak mungkin lah, ya kan. Mau nggak mau kita harus bisa hidup dengan COVID-19 dan pasti ada caranya, dan ketika kita mulai, hidup dengan COVID-19, mulai berani, maka di situ akan ada, tanda-tanda pemulihan perekonomian. Nah, dampaknya di Indonesia, seperti saya bilang tadi, ekonomi cukup challenging di 2020. Indonesia, apa namanya, biasanya Bapak Ibu, Indonesia perekonomiannya tumbuh 5%. Kalau Bapak Ibu biasanya makan, sarapan nih pakai nasi uduk sama bakwan, kalau suatu hari tidak ada nasi uduk sama bakwan kan aneh rasanya. Begitu juga perekonomian Indonesia, Bapak Ibu. Kita biasanya tumbuh 5%.
dari tahun pasca 98 lah, ya kan, kita itu tumbuh rata-rata 5%, 5%, 6% gitu kan. Nah, tahun 2020, eee, mau tidak mau karena COVID-19, kita kurang lebih hidup tanpa perekonomian yang maksimal itu kurang lebih 2 sampai 3 bulan, itu sangat memukul perekonomian. Tahun ini perhitungan BI mungkin kita hanya bisa tumbuh 2,3 sampai 2,5. Artinya apa? Dari angka pertumbuhan sendiri yang biasanya 5%, 5% sampai 5% sampai 5,3%, tahun ini kita hanya tumbuh 2,3 sampai 2,5%, berarti kan ada yang sakit di perekonomian, berarti ada yang tidak benar di perekonomian, yaitu ya karena memang disebabkan oleh COVID-19. Gitu. Jadi kita memang melihat 2020 kita hanya bisa tumbuh 2,3 sampai 2,5, tapi di 2021 tetap kami cukup melihat akan ada arah pembalikan. Oleh karena itu dibutuhkan kesabaran bagi kita. Kita pada saat ini masih dalam kondisi pandemi, ya kan. Tapi hasil dari PSBB juga tidak bisa dikatakan tidak ada hasilnya, ada juga hasilnya, ya kan. Mungkin kalau tidak ada PSBB kasusnya jauh lebih banyak. Oleh karena itu eh, kami cukup yakin penanganan akan semakin baik, dan optimisme terhadap vaksin juga makin ada. eh, Terus industri farmasi akan semakin cepat untuk mempersiapkan vaksinnya. Oleh karena itu kami cukup yakin dalam jangka menengah dan panjang perbaikan ekonomi itu akan datang. 2020 akan menantang, tapi ya kami cukup yakin 2021 jika kita memang semua disiplin, akan ada arah perbaikan yang jauh lebih baik, dan perbaikan perekonomian akan start di kuartal 3, kuartal 4, dan dari situ kita melihat bahwa aset-aset berisiko seperti saham maupun obligasi perlahan-lahan akan kita expect perlahan-lahan akan naik. Nah, ini pergerakan pasar panjang 2020, semua aset berisiko itu turun harganya karena memang aset berisiko itu sangat tidak suka dengan ketidakpastian. Kondisi ekonomi ya kita lihat bahwa memang banyak bisnis yang tutup, banyak ya terutama seperti bisnis perhotelan, pariwisata ya karena tidak bisa bepergian juga, maka mau tidak mau saham dan obligasi juga ngikut nih. Saham turun, ISG minus 26,8% hingga tanggal 7 Mei kemarin, Jakarta Islamic Index minus 26%, obligasi juga turun, meskipun turunnya tidak jauh seperti saham. US dollar, ya kan, sempat menyentuh 16.800, ya kan. Dan tapi surprisingly, ya kan, rupiah juga. Kalau kita lihat sekarang rupiah cukup kencang menguatnya. Sekarang berada di kisaran 14.800 sampai 14.900. Sudah masuk ke teritori, sudah tembus dari teritori 15.000. BI sendiri awalnya, Bank Indonesia sendiri sebagai otoritas moneter Indonesia dan yang memegang otoritas pengelolaan devisa, jadi dia bisa mengintervensi pergerakan rupiah. Dia sendiri, BI sendiri, Bank Indonesia sendiri expect di akhir tahun rupiah itu di 15.000. Tapi sekarang ternyata rupiahnya surprisingly bisa cukup menguat di 14.800, 14.900. Mudah-mudahan bisa stabil di sekitaran seperti itu. Nah, lalu bagaimana prediksi bentuk pemulihannya? Tadi saya sudah gambarkan bahwa ya. Mas Ferdi, maaf. Gimana Mas Fajar? Bentar. Ya. Maaf saya potong. Itu di slide-nya sepertinya ada coretan, Mas Ferdi, boleh tolong dihapus dulu? Saya nggak tahu nih, saya nggak bisa ngapusnya. Saya juga nggak bisa. Sebentar. Boleh tolong di unshare dulu nggak, Mas? Sebentar. Oh, iya, boleh. Stop sharing dulu. Sorry. Oke, boleh di-sharing kembali, Mas Ferdi? Boleh. Ya, oke. Udah bisa ya? Dah, sip. Baik, Mas Ferdi, silakan untuk dilanjutkan. Terima kasih. Ya, bagaimana bentuk pemulihannya? Beberapa kali sebenarnya kalau kondisi pemulihan itu ada yang bentuknya
U atau W. V itu wabahnya cepat terkendali dan ekonomi benar-benar rebound-nya cepat gitu. Jadi cuma beberapa saat doang marketnya ekonominya langsung balik. Jadi ini benar-benar cepat apa namanya pemulihannya. Awalnya di awal tahun kita perkirakan ekonomi itu V-shape recovery, bentuknya V, recovery-nya bentuknya V. Jadi mantulnya tuh bentar doang, habis itu naik lagi, ya kan? Awalnya gitu, di awal tahun, nah kayaknya bentar nih, ya kan? Terus ternyata makin ke sini enggak. Yang terjadi adalah U-shape recovery. Recovery yang berbentuk U, ya kan? Jadi turun dulu ke bawah, ya kan? Guling-guling dulu di lantai, baru habis itu pelan-pelan naik. Nah, itu ekspektasi yang ternyata ekspektasi paling apa namanya paling paling mungkin ya bentuknya U lah kalau kita lihat itu. Jadi turun, wabah terkendali dalam tidak waktunya nggak cepat tapi ya perlahan-lahan ya kan mau tidak mau ya ekonomi juga apa namanya recovery-nya ya perlahan-lahan juga gitu. Kalau wabahnya nggak cepat ditanganin, kondisi sekarang adalah kuncinya adalah di penanganan wabah. Penanganan wabahnya jelek ya nggak, ekonomi juga susah recovery-nya. Karena kan obatnya ya belum ada juga. Nah, yang kita takutkan adalah W-shape recovery. Jadi uh, mantul ke bawah perekonomian, balik lagi ke atas, tapi karena uh, tiba-tiba ada gelombang kedua pandemi, ekonomi hancur lagi. Karena mau tidak mau kan ya PSBB lagi, mau tidak mau lockdown lagi. Baru habis itu benar-benar hilang, perlahan-lahan baru naik lagi. Tapi kalau kita lihat sekarang sebenarnya pemulihannya dalam bentuk U, itu yang paling mungkin. Nah, seberapa lama kita akan bergerumul di area bawah, ya kan, di bottomnya perekonomian. Nah, itu yang tergantung dari bagaimana kita penanganan COVID-19. Nah, di Jakarta sendiri PSBB itu diperpanjang sampai tanggal 5 Juni, ya kan. Di rapat kabinet sebelumnya, sebenarnya kita dapat bocoran waktu itu, di Jakarta sendiri, PSBB, mall itu ditargetkan buka di minggu ketiga Juni. Jadi pernah di salah satu skenario bahwa mall itu di uh, apa namanya dibuka di minggu ketiga Juni. Kalau mall buka kan artinya kan sebenarnya kondisinya relatif jauh lebih aman kan, karena itu objek umum, ya kan. Nah, kita nggak tahu apakah akan seperti itu, ya kan. Pemerintah juga sebenarnya nggak tahu, dia hanya membuat skenario. Lagi-lagi pemerintah akan memutuskan tergantung dari data. Apakah apakah kondisinya akan sangat-sangat memadai untuk pembukaan perlahan-lahan PSBB di kota besar di minggu ketiga atau minggu keempat bulan Juni. Semua tergantung bagaimana data yang ada nanti. Karena pemerintah juga nggak mau pelan-pelan. Karena apa? Kalau terburu-buru membuka perekonomian, karena kalau terburu-buru terjadi pola pemulihan yang bentuknya W, ya kan, bentuknya W seperti itu berhuruf W, maka PSBB mau nggak mau dilakukan 2 kali, ya kan. Budget pemerintah defisitnya makin lebar, ngutangnya kita ya makin banyak. Keuangan negara juga ya makin 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 sakit gitu perekonomian. Gitu. Jadi makanya pemerintah ya akan pelan-pelan. Gitu. Nah, lalu bagaimana kondisi fund kita, pengelolaannya di fund kami? Jadi sepanjang bulan April, Bapak Ibu, terjadi arus pembalikan arah yang cukup kencang, terjadi performa kinerja positifnya cukup kencang di bulan April. Kalau kita lihat fund konvensional yang equity seperti rupiah equity fund, value discovery equity fund,
Indo Greater China, semua equity itu naiknya, rentangnya minimum naik hanya antara 1% sampai bahkan ada naik 10%. Kalau fund yang konvensional ya Bapak Ibu, yang non syariah, yang equity ya, fund konvensional itu ada yang naiknya 3% sampai 10%, ya kan. US dollar Indo Greater China Equity Fund itu naik 10,53%. Itu yang dolar. Tapi yang hanya fokus di equity di Indonesia, saham di Indonesia itu sebenarnya kan cuma ada tiga untuk fund yang konvensional. Rupiah Equity Fund, Rupiah Equity Fund, Rupiah Value Discovery, sama Rupiah Equity Fund Plus. Equity Fund naik hanya 3,36%, seperti lihat di sini Bapak Ibu. Value Discovery naiknya 5,45% sepanjang April, lalu Rupiah Equity Fund Plus naik 2,87%. Ya kan? Nah, surprisingly, ya kan, kita cukup unik sebenarnya melihat kondisi pasar di bulan April. Di bulan April, syariah Rupiah Equity Fund naiknya jauh lebih kencang ketimbang fund konvensional. Syariah Rupiah Equity Fund naik 11,4%. Ini kita cukup unik melihatnya karena ternyata fund syariah yang syariah dalam sebulan kemarin ketika marketnya rebound eh, jauh mengalahkan fund saham yang memang fokus ke Indonesia dan itu konvensional seperti itu. Ternyata kita coba cari tahu sebabnya, ternyata karena memang gini Bapak Ibu, fund-fund konvensional banyaknya adalah saham-saham perbankan. Nah, fund konvensional tidak bisa serta-merta mengurangi perbankan banyak-banyak. Karena apa? Karena bobotnya di indeks dia besar. Seperti itu. Tapi meskipun memang kita juga udah ngurangin juga perbankan. Karena kalau kita lihat kan ya, kondisi seperti ini Bapak Ibu ya kan, banyak ya perbankan juga ya banyak yang minta keringanan ke perbankan karena bisnis juga banyak yang stop ya kan. Ya tentunya kan ada kekhawatiran lah takutnya NPL naik ya kan, penerimaan bunga juga kalau orang ngutang ke bank kan minta restructuring kan artinya kan bunganya juga turun. Kalau bayar bunga turun kan tentunya laba perbankan juga turun ya kan, ya seperti itu. Jadi kita juga mengurangi perbankan. Nah, sementara kalau fund-fund syariah itu tidak banyak perbankan, nggak ada perbankan malah, sorry. Ada sih perbankan cuma satu ya kan yang bisa dipilih, tapi eh, nggak banyak. Yang banyak itu memang saham-saham infrastruktur seperti telekomunikasi gitu. Nah, mereka banyaknya fokusnya ke situ dan itu jauh lebih naiknya ternyata saham-saham tersebut jauh lebih kencang ketimbang saham-saham keuangan. Gitu. Jadi memang kalau dilihat fund Rupiah Equity Fund yang lalu Value Discovery Equity Fund. Value Discovery naiknya lebih besar ketimbang Rupiah Equity Fund dan Rupiah Equity Fund Plus karena memang kita set dia apa namanya, dia lebih sensitif terhadap kenaikan maupun penurunan. Jadi kita set dia ketika turun ya mau tidak mau uh, dia turun lebih dalam daripada indeks, tapi meskipun kami mencoba juga kalau marketnya bearish ya tentunya kita akan mati-matian juga menjaga penurunan, tapi kita sangat mencoba untuk di value discovery ketika naik juga naiknya jauh lebih besar ketimbang indeks. Lalu Greater China Equity Fund yang rupiahnya naik 2,35%, yang dolarnya naik 10,53%, ya kan? Loh kenapa ada perbedaan antara yang US dollar sama yang rupiah? Ya ini karena yang US dollar kan kalau kita lihat yang rupiah yang US dollar ini kan rupiahnya ada di April kan sempat ada penguatan. Lalu syariah infrastruktur yang syariah infrastruktur dan consumer equity fund juga naiknya 10,11% yang syariah. Infrastruktur and consumer equity fund 6,02%. Lalu balance fund sepanjang April naik 2,41%, syariah managed fund jauh lebih besar ketimbang konvensional sebesar 5,62%. Fixed income naik 1,45% sepanjang sepanjang bulan April. Money market ya 0,35 untuk yang konvensional, syariah 0,18. Meskipun sejak awal tahun kita masih melihat bahwa penurunan itu masih ada,
sejak awal tahun rupiah equity fund fund equity rentangnya antara kalau kita lihat sih antara 6 sampai -27%. Ada fund yang cukup menarik di fund syariah, yaitu Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund. Dia sepanjang bulan April memang hanya menciptakan return sebesar 0,7%, tapi sejak awal tahun dia fund equity yang masih bisa mencetak return meskipun tipis, yaitu 0,62%. Jadi kalau menurut kita untuk fund syariah kami cukup mengencourage nasabah untuk masuk ke Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund. Seperti itu. Nah, untuk nasabah juga yang baru seperti apa, ya tetap kami sarankan sesuai dengan profil resiko. Tapi meskipun profil kadang-kadang kan orang kan profil resikonya sebenarnya agresif, tapi sekarang masih takut-takut ya kan, ya dia bisa masuk juga ke fixed income seperti itu. Lalu uh, Rep dan Safe Rupiah Equity Fund dan juga Syariah Rupiah Equity Fund, meskipun sejak awal tahun return-nya cukup besar, 26-27%, tapi kalau dilihat dari sejak peluncuran, return-nya untuk ini Rupiah Equity Fund sejak tahun 2000-an, return-nya rata-rata per tahun 13,21%, sementara Syariah Rupiah Equity Fund per tahunnya rata-ratanya 4,26%. Lalu seperti apa strategi kami di Spring dalam pengelolaan fund di kondisi yang sangat tidak menentu sekarang, tentunya porsi cash kita juga cukup besar, antara 5-9%. Lalu kondisinya sekarang kita tidak bisa beli saham perusahaan-perusahaan yang cyclical. Perusahaan-perusahaan yang cyclical itu seperti apa sih? Perusahaan-perusahaan seperti Astra. Astra itu kan bisnisnya apa banyaknya? Bisnisnya kan banyaknya beli mobil. Hari gini siapa juga yang mau beli mobil? Ya kan? Ya tentunya kita akan fokus ke perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor defensif. Salah satunya teknologi informasi. Teknologi informasi itu seperti ya apa namanya kalau untuk yang offshore-nya seperti karena kan kalau kita lihat sekarang orang banyak di rumah ya banyaknya aksesnya ya internet ya tentunya layanan-layanan untuk sektor teknologi informasi akan cukup jadi pilihan. Lalu layanan telekomunikasi seperti Telkom, ya kan? Orang tetap di rumah ya mau nggak mau kan banyaknya main internet segala macam ya kan. Jadi kita banyaknya overweight ke situ. Lalu ya tentunya kebutuhan pokok lah, ya kan. Kan orang kalau COVID-19 nggak ya mungkin meskipun sekarang bulan puasa juga, tapi logikanya kan meskipun COVID-19 ya makan kan harusnya kan normal seperti itu. Jadi kami melihat bahwa perusahaan-perusahaan konsumen akan tetap bisa menjaga profitabilitasnya di kondisi COVID-19. Makanya kami tetap overweight ke sektor-sektor defensif. Lalu untuk fund yang campuran, kami overweight di obligasi pemerintah. Karena kami melihat sebenarnya obligasi pemerintah masih cukup menarik, ya kan? Dan kalau kita lihat juga obligasi pemerintah, BI di situ akan menjaga pasar obligasi. Oleh karena itu kami tetap melihat sebenarnya dalam 2-3 tahun ke depan, bahkan 5 tahun ke depan juga pasar obligasi masih cukup menarik. Oleh karena itu, Bapak Ibu, jangan lupa kalau untuk menawarkan fund rupiah fixed income itu ditujukan untuk nasabah-nasabah yang cenderung moderat. Ya, saya summary aja Bapak Ibu apa yang sudah saya sampaikan. Pertumbuhan ekonomi dunia melambat, suku bunga sekarang karena memang kondisi COVID-19, mau tidak mau Bank Sentral menurunkan suku bunga dan tentunya aset-aset berisiko masih dalam jangka pendek masih akan mengalami fluktuasi yang cukup tinggi. Indeks saham maupun obligasi terkoreksi, BI menurunkan suku bunga, rupiah terdepresiasi, dan ini memang kondisi yang khas ketika perekonomian dalam keadaan yang sangat lemah. Lalu kita expect pola recovery yang landai, bentuknya U, bentuk huruf U. Jadi turun, lalu akan ada penyesuaian dalam jangka waktu yang cukup lama, tidak lama sih sebenarnya, ya cukup memakan waktu, lalu baru akan ada pemulihan.
Dan performance flagship fund kami, fund-fund besar kami sejalan dengan tolak ukur dan tentunya strategi defensif yang tetap melihat peluang yang ada. Jadi Bapak Ibu, bagi nasabah yang sebenarnya tidak perlu butuh dana eh, untuk dalam jangka pendek dan dia banyaknya invest ke fund-fund saham, kami tetap menyarankan kepada nasabah tersebut untuk tetap stay karena ya kalau nggak butuh dana ya tidak usah dicairkan untuk dipindahkan misalnya ke money market, enggak. Jadi apa namanya dan memang apa namanya cashnya sorry nilai tunainya cukup besar ya kan. Jadi komoditas sih tidak perlu dipindahkan kemana-mana, stay aja dulu, bersabar ya kan. Badai pasti berlalu, maka apa namanya kita akan melihat kalau memang pandemi ini bisa diselesaikan, bisa ditekan di bulan Juni, maka kita akan lihat perbaikan arah di kuartal 3, kuartal 4. Bapak Ibu, pasar saham Indonesia khususnya sudah pernah merasakan krisis yang jauh lebih besar daripada tahun 2020 ini, krisis tahun 98, di mana waktu itu ekonomi kita minus 13%. Rupiah ambrol dari 2.500 ke 16.650. Lalu pengangguran waktu itu double digit di atas 10%-an. Pada saat itu kondisi politik dan sosial juga kacau balau, ya kan? Butuh kurang lebih 2 tahun bagi Indonesia untuk pasar modal khususnya saham untuk balik ke titik sebelum recovery. Kita juga pernah ngalamin krisis yang tidak sehebat 98 memang. Lalu habis itu di 2008, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang menjadi investor, sudah ada yang jualan fund unit link, ya kan? Pada saat itu ekonomi global yang gempa bumi ekonomi global yang pusatnya di Amerika Serikat mulai masuk di Indonesia di 2008. Pada saat itu saham ambrol 50%, dan kalau kita lihat hanya dalam waktu 9 sampai 10 bulan, bahkan sampai 12 bulan, IHSG bisa kembali ke titik sebelum krisis. Oleh karena itu kami tetap melihat bahwa mungkin ketika krisis kita lupa bahwa kita pernah melewati kondisi yang jauh lebih parah ketimbang sekarang, yaitu tahun 98, dan pada saat itu kita juga masih bisa membalikkan keadaan dan yang hasilnya ya sekarang, ya kan. Kalau kita lihat tahun 2016, 2017 kita masih sampai hari ini juga sebenarnya kondisi kalau tidak ada COVID-19 sebenarnya kondisi ekonomi baik-baik saja. Oleh karena itu kami tetap melihat dalam jangka menengah panjang kita tetap optimis terhadap perekonomian, sabar aja, ya kan, tidak perlu panik, ya kan, dan mungkin bisa menyampaikan pesan-pesan yang lebih positif kepada nasabah. Saya rasa itu Bapak Ibu, mungkin kita buka sesi tanya jawab. Oke, Mas Ferdi. Ya. Ya, Pak Ferdi, terima kasih banyak ya untuk sharingnya. Oke, Pak Ferdi, ini kebetulan juga ada beberapa pertanyaan ya dari teman-teman, dari Bapak Ibu tenaga pemasar yang hadir pada hari ini. Cuman memang ada beberapa pertanyaan saya coba rangkum ya, Mas Ferdi ya. Jadi saya akan bacakan beberapa pertanyaan yang dari chat. Terus nanti jika masih ada waktu, mungkin kita boleh buka 3 pertanyaan untuk Bapak Ibu bisa langsung tanya mungkin ya lewat raise hand. Oke, saya baca dulu yang dari chat ya, Mas Ferdi ya. Boleh. Tadi ada pertanyaan tentang ini, tentang fund. Tadi kurang lebih Mas Ferdi sudah menjelaskan ya. Namun mungkin lebih jelas lagi nih karena perang dagang Amerika dan China kan masih belum selesai ya Mas Ferdi ya. Kemudian diparahkan, ditambah lagi dengan wabah di COVID-19. Kemudian kira-kira untuk mulai dari kira-kira Juni ini sampai ya akhir tahun, kira-kira alokasi dana yang bisa kita tawarkan atau yang kira-kira perkembangannya bagus apa kira-kira Mas Ferdi? Ya, perang dagang sebenarnya di awal tahun kan Amerika Serikat sama sama China itu sudah ada deal fase pertama. Cuman gara-gara COVID-19 berantem lagi mereka. Kan itu yang ngebuat kondisi pasar juga jadi bingung nih. Gimana nih
kondisinya sekarang. Nah, itu memang menjadi cermatin, apa namanya, menjadi catatan juga di kita, ya kan. Tapi memang, itu salah satu risiko terbesar kedua. Yang pertama tetap masih orang tuh masih melihat COVID-19. Dan kalau kita lihat ketika berita positif COVID-19 itu muncul, kayak contohnya, kayak kemarin, ada perusahaan Moderna itu ternyata berhasil, hasil risetnya mereka udah uji coba ke beberapa orang ke beberapa ratus orang, untuk vaksinnya itu ternyata cukup promising, cukup menjanjikan nih, di tahap-tahap awal ini untuk pengembangan vaksinnya. Mereka rilis beritanya itu, bursa Amerika Serikat langsung naik 2%, 3% bahkan, ya kan. Nah, begitu juga kemarin di Indonesia. Indonesia kan kemarin naik lumayan kencang juga. Nah, jadi kalau kita lihat, sebenarnya yang masih mewarnai utama itu adalah kondisi COVID-19, seperti itu. Kemarin juga ada berita, ini, oil, ya kan. Bapak Ibu bisa bayangin harga oil, harga minyak dunia itu bisa sampai minus. Jadi orang, apa namanya, orang yang membeli oil bukannya keluar duit, tapi malah terima duit, ya kan. Itu saking perusahaan yang nyediain, apa namanya, orang yang membeli kontrak untuk membeli oil itu, karena ya oil nggak ada yang mau make gitu, siapa juga yang mau make kan, itu mereka sampai, eee, harus memberi uang kepada orang yang mau, mengambil risiko untuk, settle oil-nya gitu. Ya, tapi sekarang, harga oil juga relatif udah balik lagi ke $30, sebelumnya sampai minus $20, $15, ya kan. Jadi memang kondisinya makanya sangat volatile, gara-gara COVID-19, gara-gara, kondisi tidak menentu memicu kondisi-kondisi tidak menentu yang lain. Itu memang menjadi catatan kami, dan 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 tentunya, dengan portofolio yang ada, kami sih, dengan travel cash yang lumayan gede, ya mudah-mudahan bisa bisa menahan laju yang ada. Kalau tidak, ya kalau memang risikonya semakin besar, kita bisa aja, meningkatkan, level cash yang ada lebih tinggi daripada sekarang. Nah, gimana ke depannya? Ya, tidak ada yang pasti, Bu, kalau sampai akhir tahun seperti apa. Jangan melihat investasi itu, hanya sampai akhir tahun. Mau tidak mau kita melihat bahwa, investasi itu sesuai dengan profil risikonya dan sesuai dengan jangka waktu investasinya. Makanya kalau Bapak Ibu melihat bagaimana presentasi dari kami di Eastspring, kami melihat bahwa kalau ada nasabah yang memang invest jangka panjang, dan dia benar-benar toleransi risikonya terhadap sekarang, kondisi sekarang itu sebenarnya cukup tinggi, sebenarnya kita nggak, apa namanya, kami dari Spring tidak menyarankan, bagi orang tersebut untuk memilih, fund-fund seperti money market ataupun fixed income. Dia bisa langsung beli equity aja. Karena apa? Karena kebutuhannya memang jangka panjang, dan kami melihat bahwa valuasi saham itu masih cukup murah. Jadi dalam jangka menengah panjang kami tetap yakin bahwa, eee, fund saham akan relatifly cukup, perform, seperti itu. Meskipun sekarang turun, ya kan, tapi kan di satu sisi turun itu kan berarti harganya murah, berarti valuasi murah. Kalau dalam term unit link berarti dapat unit yang lebih banyak. Seperti itu. Jadi kami tidak ragu, kami dari Spring, karena meskipun di satu sisi memang cukup banyak berita, apa namanya, aspek negatifnya, tapi tetap ada aspek positif dari, dari, penurunan saham maupun di penurunan obligasi, yaitu harga asetnya jadi murah, ya kan. Jadi, eee, untuk, nasabah itu disesuaikan aja untuk nasabahnya seperti apa. Apakah dia kalau memang untuk jangka panjang dan memang bisa menerima, toleransi risikonya juga cukup tinggi dengan kondisi sekarang, masuk equity ya masuk aja, karena keperluan dananya kan cukup jangka panjang. Nah, gimana yang enggak, ya kan? Ya kalau yang enggak, ya tentunya bisa pilih seperti fixed income, ataupun ya kalau memang dia sangat konservatif, belum pernah sama sekali apa namanya, mencoba, eee, aset-aset berisiko seperti obligasi saham, ya bisa pilihkan ke money market, seperti itu sih. Jadi sesuaikan dengan profil risiko pertama dan sesuaikan juga, dengan jangka waktu investasi, seperti itu. Jadi memang kalau ke nasabah,
jadinya tailor made, jadinya tergantung kondisi nasabahnya, seperti itu. Karena memang nggak bisa dipukul rata, karena kondisi tiap orang berbeda dan kondisi setiap orang berbeda, ya kan, sehingga fund yang untuk disarankan pun ya berbeda, seperti itu sih. Oke, baik Mas Ferdi, terima kasih. Itu tadi dari segi fund-nya ya, berarti kalau fund itu ya tentu saja kita serahkan ke nasabahnya gitu ya, kita hanya memberikan gambarannya gitu ya, Iya, sesuai dengan yang Mas. bisa disesuaikan dengan, kondisi nasabahnya dan kan kadang-kadang kan nasabah kan nggak tahu apa harus yang diambil, tentunya Bapak Ibu bisa meng-advice juga, sesuai dengan, apa namanya, pemaparan-pemaparan yang sudah disampaikan, seperti itu. Oke. Nah, kebetulan Mas kalau ini juga menyambung nih ke pertanyaan berikutnya. Oh ya, Bapak Ibu yang mengajukan pertanyaan, ini kalau pertanyaannya mirip-mirip saya gabungkan ya, saya resumkan untuk pertanyaannya ya. Terkait dengan produk Mas Ferdi. Jadi Mhm. kalau misalkan tadi kan udah ada ya untuk fund-nya, kemudian kira-kira nih produk yang apa ya, yang bisa yang tepat gitu ya kita tawarkan apakah konvensional unit link atau bisa dimurni tradisional gitu. Kalau Itu saya nggak misalkan bisa ada. jawab. Saya nggak bisa jawab kalau yang itu. Kalau kalau saya hanya, terkait dengan investasinya aja tuh, Mas. Mungkin tim Mas Fajar mungkin yang bisa, menjawab nih. Oh gitu, oke Iya, baik, nggak apa-apa. Sip, nggak apa-apa kalau gitu kita lanjut aja pertanyaan selanjutnya ya Mas ya. Oke. Nah kemudian ini tentang, ya ini masih gosip sih tentang, bukan gosip ya maksudnya, ya kita dengar tentang yang namanya herd immunity. Ya iya. Mas Ferdi ya, ada pertanyaan juga dari ini, dari apa teman tenaga pemasar kita, walaupun belum belum ada terang-terangan ya dari pemerintah. Nah itu kira-kira impact-nya Mas ke ekonomi sendiri itu gimana kalau sampai benar-benar herd immunity ini diterapkan? Ya kalau setahu saya ya, yang berani herd immunity itu cuma Swedia. Jadi Swedia itu, penanganannya waktu orang-orang, apa namanya, eee, waktu apa namanya, negara-negara maju itu lockdown, kalau di Indonesia PSBB, itu Swedia sendirian tuh dia herd immunity. Jadi kalau, apa namanya, di Swedia tuh yang ngantor, ke kafe ya ke kafe aja, nggak apa namanya, eee, pemerintahnya ya udah kalau ada yang kena ya diobatin gitu, seperti itu. Tapi kan herd immunity itu kalau Indonesia sih nggak berani ya. Lalu, Amerika Serikat juga nggak ada yang berani herd immunity, jadi makanya negara-negara itu mengambil kebijakan lockdown, kalau Indonesia PSBB, ya kan, pembatasan sosial berskala besar, seperti itu. Jadi herd immunity itu kan, orang-orang itu terjangkit, diobatin. Ya diobatinnya juga mahal, seperti itu. Jadi pemerintah itu pertimbangannya cost dan bisa jadi, itu hanya untuk kalau menurut kita ya, kalau saya ngelihat dan kalau saya baca-baca, itu untuk negara yang memang kondisi keuangannya bagus dan, memang pelayanan kesehatannya bagus. Di Indonesia kan enggak, seperti itu. Jadi mostly itu memang untuk negara-negara maju aja. Tapi kalau kita lihat, negara-negara maju aja yang berani ya cuma Swedia aja. Jerman yang perekonomian jauh besar dari Swedia, dia nggak melakukan herd immunity, dia lockdown, ya kan. Jadi memang Swedia itu kasus unik dan memang ternyata kasusnya ya herd immunity-nya surprisingly lumayan ini ya, lumayan sukses ya di sana. Jadi kasusnya benar-benar turun, jadi herd immunity itu kalau ada yang kena ya kena, ya kan, sampai ada kasusnya sampai kan kalau herd immunity apa namanya, orang yang terkena itu, menjadi imun. Kalau semuanya udah yang kena itu udah imun semua kan ujung-ujungnya virusnya hilang, kurang lebih seperti itu. Dan surprisingly yang berani so far hanya, eee, Swedia. Singapura itu nggak berani herd immunity, ya kan. Padahal ya kondisi keuangannya jauh lebih bagus, ya apalagi, layanan kesehatannya jauh lebih bagus. Apa namanya, mungkin sama bagusnya mungkin dibandingkan Swedia. Dibanding Indonesia, ya jauh lebih bagus. Ya orang Indonesia aja banyak yang apa namanya, yang berobat ke sana, tapi mereka tidak mengambil kebijakan. Kurang lebih kayak gitu sih, Mas. Oke, terima kasih Mas Ferdi. Tadi
semoga menjawab ya pertanyaan tadi dari Bapak yang tadi tanya mengenai herd immunity ya. Oke, Mas Ferdi, saya mau balik lagi nih ke investasi ya, terutama ke top up gitu ya. Jadi Iya, tadi pertanyaan udah. Nah ini ada beberapa pertanyaan mengenai kalau misalkan kan sekarang kecenderungannya kan saham memang lagi turun ya Mas ya. betul. Nah ini kira-kira kalau misalkan agent kita misalkan mau jual PIA atau mau top up gitu ya, top up buat investasi, itu kira-kira baiknya di mana? Berarti kan kita ngomong ada dana masuk baru nih ya. Betul, ya. Bagusnya ngambilnya di mana nih untuk jangka panjang? Misalkan katakanlah 1, 2, 3 sampai 5 tahun gitu. Ah, ya, Mas Ferdi, sorry, baik ah, syariah maupun konvensional, kira-kira ya. kemana? Kalau syariah kami tetap menyarankan ke syariah Asia Pasifik, ya kan. Nah, tapi gini Bapak Ibu, sekarang kan kondisinya kan tidak menentu. Jadi banyak orang, ya saya lihat kasusnya di lapangan. Awalnya itu sebenarnya dia relatifly cukup, sebenarnya profil risikonya cukup tinggi, jadi dia bisa bisa masuk ke equity. Tapi melihat kondisi sekarang, ini juga apa namanya, bisa kalau kata anak sekarang agak jiper juga nih, agak agak takut-takut juga gitu. Jadi lihat lagi kondisi nasabahnya, kalau sebenarnya nasabahnya itu, apa namanya, dia sudah lama, udah pernah invest lama, pernah ngerasain, pernah pernah ngerasain 2008 itu baliknya cepet banget 12 bulan, hanya dalam 12 bulan itu return bisa sampai 100% lebih, ya kan. Nah, kalau, kondisinya seperti itu, ya bolehlah ditawarkan equity. Tapi kalau kondisinya dia dia harus top up, dia harus, ya Bapak Ibu bisa arahkan dia top up. Kalau memang kondisinya dia benar-benar ragu dengan kondisi perekonomian sekarang, kalau menurut saya masukin fixed income aja, seperti itu. Begitu juga, konvensional maupun, yang syariah, masukin ke fixed income aja, seperti itu. Jadi, karena kondisinya tidak menentu, tapi kami melihat bahwa kayaknya untuk 2 sampai 3 tahun ke depan, konvensional, eee, penurunannya itu bisa tidak sedalam, equity, tapi kita ngelihat potensi naiknya juga potensi naiknya sih jauh lumayan, lebih lebih tinggi sih ketimbang potensi penurunannya. Kurang lebih kayak gitu sih, Mas. Oke, thank you Mas Ferdi. Jadi kesimpulannya untuk fixed income itu relatif lebih stabil dan begitu Betul, nanti mau naik itu udah ibaratnya nggak usah start dari terlalu bawah gitu ya Mas Ferdi ya. iya, heeh. Oke, baik. Berikutnya ini ada pertanyaan, nah, terutama berkaitan juga tentang fixed income ya. Ada pertanyaan tentang cash fund ini Mas. Mhm. Jadi ada pertanyaan tentang cash fund. Kalau ada gagal bayar dari obligation dari salah satu perusahaan yang ada di cash fund kita, apakah NAV kita akan berdampak dan seberapa besar risiko cash fund kita, gitu ya. Sementara dan kita juga ada ISAT, sementara financial ISAT-nya kurang memuaskan, kayak gitu, karena isinya finance atau multi finance. Iya, Nah, gimana? eee, tergantung bobotnya, apakah bobotnya cukup besar, apa namanya, dia di cash fund kita, di rupiah cash fund. Kalau dia cukup besar ya tentunya kalau dia kondisinya gagal bayar, yang tentunya akan, berpengaruh terhadap valuasinya sehingga, apa namanya, eee, lagi-lagi, tergantung bagaimana bobotnya dia di cash fund, seberapa besar kondisinya. Tapi kalau di kita sih sebenarnya sih, kalau kita ya Bu ya, kalau rupiah cash fund banyaknya kan di perbankan, ya kan. Di kita minimal itu, buku 4 ya kan. Eee, buku 3 ada, cuman itu juga kita ngelihatnya buku 3 pun cukup selected, ya kan. Jadi buku 3 itu harus harus bank yang, ada, apa namanya, dia memang termasuk dalam grup internasional, ya kan, misalnya kayak, eee, ada beberapa bank yang buku 3 dan dia memang bisa ya dan memang dia punya induk yang jauh lebih, apa namanya, konglomerasi keuangan yang jauh lebih besar itu ada, dan kita bisa masuk. Tapi kalau, mostly kita banyaknya sih di buku 4, buku 3, seperti itu. Oke. Sip, Mas Ferdi. Jadi tadi Kalau di makasih rupiah cash fund, heeh. di mana? Money rupiah cash fund ya. Di rupiah cash fund kita kita cukup sangat konservatif. Kalau untuk penanganan kalau untuk, cash fund itu kita cukup konservatif, jadi
apa namanya, kami, kita fund makanya return-nya nggak mungkin bisa di-compare yang lain, kita nggak, apa namanya, nggak segede segede apa namanya, kompetitor. Bedanya tipis sih memang kalau rupiah cash fund, tapi, kita sangat-sangat konservatif dan kita juga melakukan apa namanya, due diligence secara berkala, secara kontinu ya kan, sehingga, sebelum, risiko misalnya default itu terjadi ya bisa tentunya kan kita ada tim analis yang, mencoba untuk, eee, menganalisa laporan keuangan dan itu menganalisa banknya juga, banknya kuat apa enggak, ya kan. Lalu dari laporan keuangan yang tiap kuartalan atau kalau bank kan ada yang keluar bulanan, ya tiap periode itu kita analisa cash flow-nya kuat apa enggak, kalau cash flow-nya nggak kuat ya mau nggak mau kita lepas, seperti itu. Jadi ya, apa namanya, sebenarnya, di kami sendiri sudah ada manajemen resikonya, dan dan kita sendiri sifatnya cukup konvensional dan menurut kita sih, pengelolaan yang cukup konvensional akan membuat nasabah yang menjadi cukup nyaman sih sekarang, begitu Mas. Oke, baik. Terima kasih Mas Ferdi. Oke, Bapak Ibu, itu tadi adalah pertanyaan dari Bapak Ibu yang di chat ya, yang sudah Bapak Ibu sampaikan di chat. Saya tadi coba rangkum secara garis besar dan sudah kita sama-sama dengarkan jawabannya dari Pak Ferdi. Nah, sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang tadi sudah raise hand ya, untuk mengajukan pertanyaan langsung. Oke, ada beberapa, nanti saya akan buka, saya akan unmute Bapak Ibu yang sudah raise hand. Eh, Pak Ferdi, sebelumnya ada request dari Bapak Ibu juga, katanya videonya tolong dinyalakan. Banyak yang ingin kenalan katanya Pak. Gini Bu, Bapak Ibu, saya kan ada pakai slide ya, jadi kalau pakai slide itu, apa namanya, eee, koneksinya itu sering tidak stabil. Gitu. Kalau ada video dan ada slide gitu. Jadi sering tidak stabil, suaranya putus-putus gitu. Takutnya Oh, karena pernah nyoba, ada slide dan ada video, itu beberapa menit putus, beberapa menit putus. Saya harus login lagi ke Zoom-nya, gitu sih. oh, Jadi takutnya seperti itu. Yang penting kan slide-nya gitu. oke, baik. Jadi semoga menjawab ya Bapak Ibu tadi yang minta video yang ditampilkan ya karena jaringan betul. Oke, baik, saya akan masuk ke ini ya kepada yang Bapak Ibu yang sudah raise hand. Mungkin Pak Darius, saya sudah unmute Bapak Darius PFC. Halo, halo, Halo Pak Darius. halo. Ya, Ya, kedengaran Pak? silakan Pak. Heeh. Saya mau nanya Pak mengenai yang barusan juga saya ada chat juga di dalam. Jadi bagaimana strategi Eastspring untuk bisa tetap memberikan hasil positif dalam kondisi pasar sekarang ini gitu kan. Dan karena terus terang kita agak gimana ya, agak susah juga karena pada 10 tahun terakhir ini kan saya lihat equity sepertinya tidak begitu, khususnya equity yang lama ya. Jadi posisinya kayaknya tidak begitu, ya menurut saya sih mungkin menurut nasabah juga tidak begitu bagus gitu karena Ya, nggak apa-apa, Pak. stabil di angka 16.000 kemudian 15.000 jadi nggak bisa tembus posisi 17.000 18.000 itu kayaknya sih agak susah gitu. Padahal dalam 10 tahun terakhir ini kan saya lihat ekonomi ya boleh dibilang nggak mengalami satu gejolak yang sangat ini ya. Tapi justru sebenarnya kata orang sih kalau pas gejolak justru lebih bagus. Tapi saya nggak tahu nih. Makanya dalam kondisi yang begitu turun seperti sekarang ya indeks 4 ribuan 5 ribuan begini. Jadi itu pengaruh atau strategi daripada si Ispring ini bagaimana nih supaya kita juga lebih yakin kan oh ya ini Ispring juga tidak main apa namanya strateginya juga bagus nih untuk kedepannya nih Baik. kira-kira paling tidak bisa positif lah gitu. Nah itu aja Oh. Pak. Terima kasih. Nah, begini Pak, memang ini kok, apa namanya, ini tidak hanya dirasakan oleh kami Pak, tapi juga dirasakan oleh, semua pengelola fund equity di Indonesia. Tadi Bapak bilang bahwa kok, rupiah equity fund segini-segini aja ya kan. Kalau kita lihat indeksnya Pak, indeksnya juga segitu-segitu aja. Kan begini Pak, logikanya begini, kal eee, kalau kita ngelihat, fund kami, Bapak kan butuh perbandingan, ya kan.
Bapak perlu perbandingan yang menggambarkan semua pergerakan saham di Indonesia, ya kan. Nah, kalau untuk itu Bapak bisa lihat saham, Bapak bisa lihat indeks harga saham gabungan, ya kan. Nah, indeks harga saham gabungan dalam 6 sampai 7 tahun belakangan, start mungkin dari 2013, itu pergerakannya gitu-gitu aja. Kalau indeks harga saham gabungan itu terdiri dari apa? Itu terdiri dari semua saham yang ada di Indonesia. Semua saham yang bisa diperdagangkan oleh yang bisa diperdagangkan yang diperdagangkan di bursa saham Indonesia. Yang di mana Eastspring pun bisa beli itu. Nah, kalau indeksnya aja ya cuma segitu-segitu aja, lalu kami gimana Pak dari Eastspring untuk apa namanya, untuk, ya mencari return. Kita sudah cari, ya kan, makanya kita sudah cari cara ya, eee, untungnya pun juga cuma sedikit di atas indeks. Karena apa? Memang betul Bapak bilang bahwa perekonomian kan sebenarnya aman-aman aja nih, exclude Covid ya, kalau ngomongin Covid-19. Tapi Pak, saham itu kan perusahaan. Perusahaan itu tergantung dari laba perusahaannya, ya kan? Saham itu gimana sih Fer naiknya? Saham itu kalau mau naik, dia perusahaannya itu untungnya itu harus lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Logika begini, kalau sebuah perusahaan tahun ini untung 100 juta, tahun depan untung 100 juta juga, secara teoritis, ya kan, dan sudah yang terjadi sebenarnya di pasar saham, yang terjadi di pasar saham, secara teoritis itu seharusnya harga sahamnya tidak bergerak kemana-mana. Kalau untungnya hanya sama seperti tahun yang lalu, tahun yang sebelumnya. Nah, kalau harga saham, misalnya sebuah perusahaan tahun ini untungnya 100, tahun depan untungnya 110, maka secara teoritis harga saham eh, harga saham harga sahamnya naik kurang lebih 10%. Seperti itu. Ya kan karena labanya dia naik 10%, maka harga sahamnya naik ke 10%. Intinya adalah eh, harga saham itu ditopang dari kenaikan laba-laba perusahaan. Nah, laba perusahaan di Indonesia dalam 6 sampai 7 tahun terakhir peningkatannya kecil banget. Tahun 2019, laba perusahaan di Indonesia itu hanya naik 2% sampai 3, antara cuma 2 sampai 3% rata-rata. Makanya indeks juga nggak kemana-mana tahun kemarin. Ditambah tahun kemarin lagi perang dagang. Seperti itu. Jadi memang ekonomi secara perekonomian, saya selalu bilang bahwa perekonomian secara umum bagus, cuman di level laba perusahaan itu tidak tercermin, Pak. Ya kan? Eastspring mainnya fundamental semua, ya kan? Eastspring kalau di kita investnya cuma perusahaan-perusahaan besar, ya kan? Yang di mana perusahaan-perusahaan besar itu perusahaan-perusahaan besar dan yang dalam beberapa tahun terakhir hanya hanya bisnis perbankan yang bisa mencetak pertumbuhan laba 6 sampai 7% lumayan cukup intensif dalam cukup ya cukup inilah cukup ajak polanya. Laba perbankan sejak dalam 6 sampai 7 tahun terakhir itu bisa antara 7 sampai 10%. Tapi kita juga nggak bisa banyakin di perbankan. Makanya kalau dilihat di Indonesia, yang kaya itu perbankan. Ya kan? Kalau Bapak Ibu lihat, bunga deposito cuma sekitar 6 sampai 6% laba. Lalu mereka lempar kredit kurang lebih sekitar 14-17%, ya kan? Tebel NIM-nya. Makanya mereka labanya bisa naik. Namanya per tahun tuh bisa cukup konsisten labanya. Nah, di Indonesia tuh sangat terbatas, Pak, pilihannya. Sangat-sangat terbatas. Lalu yang banyak pergerakannya dalam beberapa tahun terakhir, yang kenceng-kenceng, yang banyak itu saham-saham gorengan. Ya kan? Kita juga nggak bisa masuk. Itu salah banget kalau kita masuk ke saham gorengan. Ya kan? Ya, itu menurut kita sangat-sangat tidak prudent ya pengelolaannya kalau sampai masuk ke saham gorengan. Seperti itu. Jadi kondisinya di Indonesia, laba apa namanya,
di indeksnya aja bisa terlihat, Bapak bisa cek sendiri di apa namanya, di berbagai platform untuk akses, kinerja saham seperti apa. Jadi di Indonesia sendiri Pak, laba-laba perusahaan itu ya yang tumbuh itu dalam 5 sampai 7 tahun terakhir itu hanya laba perbankan yang, apa namanya, laba perbankan yang memiliki pertumbuhan cukup bagus. Sementara kayak Astra, Astra tumbuh ya, tapi cuma kecil, ya kan. Kalau dilihat juga penjualan, Bapak Ibu bisa lihat tren penjualan mobil dari tahun ke tahun dalam beberapa tahun sudah mulai turun. Dulu kita, jagoan sebelum tahun 2007, ya kan, kenapa bursa dari kenapa rupiah equity fund bisa kinerjanya cukup baik dari tahun 2000 sampai 2007, itu saham-saham pertambangan. Dari periode 2000 sampai 2007. Itu booming pertambangan Bapak Ibu, ya kan. Waktu itu, Abu Rizal Bakri yang punya saham pertambangan itu menjadi salah satu menteri terkaya yang ada di Asia. Tapi sekarang gimana pertambangan? Hancur lebur, ya kan. Lalu kita beli pertambangan, ya nggak mungkin juga, orang harga batu bara juga nggak kemana-mana. Di Indonesia saham tuh hanya sekitar 600 sampai 650 sahamnya. Dan yang kami bisa beli, yang bisa hanya masuk universe kami hanya 200. Kurang lebih hanya 200. Sisanya 200 lagi banyaknya saham, kurang lebih 100-an cuma saham-saham gorengan yang kami tidak bisa masuk. Mungkin ada sekitar 100-an lagi yang lebih dari 200 lagi yang kapitalisasinya sangat kecil. Kami juga nggak bisa masuk. Karena apa? Fund kita gede-gede, ya kan? Kalau misalnya rupiah equity fund, size-nya kurang lebih 20 triliun. Kita ya perusahaan-perusahaan di Indonesia yang kapitalisasinya kecil paling hanya berapa? Hanya 700 miliar, hanya 600 miliar. Kita bisa beli itu semua sahamnya yang beredar di pasar. Tapi kan nggak mungkin. Kita jualnya juga gimana? Susah juga. Gitu. Jadi pelik, Pak. Kalau equity memang kondisinya apa namanya dalam beberapa tahun terakhir cukup menantang, ya kan. Tapi tetap kami dengan tim investmentnya PLE juga lagi mencari cara nih, ya kan, untuk gimana pooling rupiah equity fund apa namanya akan bisa kinerjanya cukup baik lagi karena eee, dan kemungkinan investnya juga nggak di Indonesia, kami sudah juga melakukan studi, apa namanya, kita ada regional kita di Singapura, enaknya fund fund gede ini seperti apa, fund-nya cukup besar ya kan, karena kondisi di Indonesia itu sangat terbatas, pilihan saham-sahamnya sangat terbatas dan ya mau tidak mau kita harus nyari opportunity di tempat lain, ya kan. Dan kita juga sudah membicarakan ini kepada tim investmentnya PLE dan mudah-mudahan bisa diimplementasikan tahun ini dan mudah-mudahan kinerjanya cukup bagus. Kurang lebih seperti itu. Mungkin Bapak, siapa tadi, Pak Darius ya? Mungkin Pak Darius mungkin ada pertanyaan lebih lanjut? Halo? Ya, Ya, silakan Pak Ya, Darius. terima kasih nih Pak Pendi ya. Ferdi, Pak. Ferdi, oke Pak Ferdi, Ah, itu jawabannya sangat detail juga ya. iya, Lalu saya mau nanya satu lagi, kalau mengenai equity equity fund plus-nya itu kan dulu infonya kan ada sekitar 20-30% yang diinvestasikan di saham-saham yang lagi ngetren ya, iya itu informasinya taktikal begitu dia, ya. betul. Heeh, jadi itu sampai sekarang masih berlangsung ya? Kinerja iya masih, Pak. Oh, baik baik. Oke, berarti, yang tadi Bapak bilang equity-nya itu akan dilakukan investasi atau diversifikasinya ke luar negeri itu apakah, yang dimaksud adalah Greater China atau Oh maksudnya enggak, Pak. atau tetap equity ini juga gitu? Eee, saya belum tahu nih, saya udah bisa bilang apa enggak saya, tapi di kita sih, lagi ada proses, jadi kita fokusnya ke negara-negara maju sih, Pak, ya kan. Karena gini, Pak, kenapa kita pilih negara maju? Kalau kita lihat, Pak, di Indonesia deh, ya kan, 5 tahun, equity nggak kemana-mana, saham nggak kemana-mana, indeksnya juga nggak kemana-mana. Tapi Bapak lihat di Amerika Serikat, 5 tahun, waktu Trump naik, itu equity turun. Tapi habis itu Trump beberapa bulan setelah Trump naik, sorry, pas ketika Trump dilantik itu equity memang Amerika Serikat turun.
banyak market nggak suka Trump. Tapi beberapa bulan setelah itu ekonominya lari kencang, equity-nya lari kencang sampai sebelum COVID-19 kemarin, ya kan? Makanya kita ngelihat bahwa kalau kayaknya mungkin sekarang di negara-negara maju dulu, ya kan, kita udah ada pilihannya, sehingga mudah-mudahan bisa diimplementasikan tahun ini. Kalau sudah diimplementasikan, kami pun akan memberikan infonya ke Bapak Ibu, pasti, itu pasti. Karena ini kan bagaimanapun fund yang sangat banyak dipunyai, dan seperti apa hasilnya ya mudah-mudahan nanti ada bisa kami tunjukkan. Oke, baik Pak. Terima kasih informasinya Pak. Sama-sama Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Darius. Semoga menjawab ya pertanyaannya, dan juga untuk Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan yang mungkin serupa juga dengan Pak Darius tadi sudah disampaikan oleh Pak Ferdi. Kemudian saya juga ini masih ada waktu Pak Ferdi ya, kita buka satu pertanyaan lagi ya. Silakan. Oke, dari yang sudah raise hand Pak Haryadi Chen. Pak Haryadi akan saya unmute. Silakan Pak Haryadi. Selamat siang Pak, terima kasih atas penjelasannya. Saya mau tanya tentang porsi cash fund sebenarnya Pak. Karena kan memang beberapa kalau buku bank buku 4 dan bank buku 3 termasuk kuat. Tapi beberapa yang saya perhatikan, kalau saya buka ini fund fact sheet April 2020 itu ada beberapa perusahaan-perusahaan multi finance. Dan perusahaan-perusahaan multi finance ini seperti yang kita ketahui dan Bapak sendiri bicarakan, kalau sekarang ini siapa yang bisa dan penjualan mobil dan motor itu sangat-sangat terdampak sekali. Lalu kita buka lagi, kalau ada perusahaan Indosat 3 tahap 2 tahun 2019 seri A. Kalau kita buka lagi laporan keuangannya tahun 2020 itu malah rugi Pak. Dan juga hutang mereka juga cukup besar. Jadi yang saya tanyakan adalah kalau misalnya seberapa besar sih sebenarnya efek ini obligasi perusahaan terhadap kita punya cash fund? Karena kalau kita lihat ini kan cukup besar Pak, dan juga saya pernah baca berita beberapa bulan lalu ada satu fund di mana money market fund mereka, yaitu pasar uang mereka tuh gagal bayar. Jadi cash fund-nya mereka NAV-nya cukup terdampak cukup besar ya Pak ya. Jadi saya pengen tahu sih Pak, sebenarnya profil resiko cash fund kita ini sebenarnya berapa besar sih Pak di obligasi perusahaan? Dan kita bukan bilang perusahaan buku 4 aja ya Pak, bank buku 4 ya Pak, tapi perusahaan multi finance, di mana dia resikonya lebih besar daripada bank, dan juga perusahaan biasa seperti Indosat. Seperti itu aja sih Pak. Jadi saya juga sebenarnya mau compare antara fixed fund kita, di mana obligasi pemerintah itu memang dijamin oleh pemerintah. Jadi sebenarnya saya mau menghitung lagi profil resiko untuk nasabah saya sih Pak. Karena berhubung nasabah saya lumayan sangat detail untuk hal-hal seperti ini Pak. Terima kasih ya Pak. Instrumen yang masuk ke rupiah cash fund, obligasinya itu obligasi yang akan mature dalam 365 hari, Pak. Jadi obligasi itu kan ada yang keluarnya 10 tahun. Ketika semakin waktu berjalan, maka umur obligasi itu semakin berkurang. Ketika obligasi yang tadinya umurnya sudah 10 tahun dan menjadi 365 hari, maka obligasi tersebut bisa dibeli oleh rupiah cash fund. Seperti itu. Jadi kita tidak hold obligasi itu dalam jangka panjang. Kami hanya hold obligasi tersebut dalam jangka waktu maksimum hanya 365 hari. Nah, gitu. Satu. Yang kedua, komposisi obligasi seperti apa? Seperti di rupiah di fund fact sheet-nya Bapak bisa lihat obligasinya 33%. Loh kenapa ditaruh obligasi? Ya kita ngarepin bunga yang lebih besar. Seperti itu. Bunga deposito tentunya jauh lebih kecil ketimbang bunga obligasi. Ya kan? Lalu apa aja nih Fer? Kenapa ada nama Astra Sedaya, BCA Finance? Nah, Astra Sedaya Finance belakangnya grup Astra. Salah satu konglomerasi di Indonesia. BCA Finance belakangnya BCA.
yang di mana pemilik BCA pemiliknya dua orangnya dua orang tersebut orang paling kaya di Indonesia, dan BCA sendiri adalah jangkar dari masuk bank jangkar itu. BRI ya kan, itu obligasinya BRI yaitu salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia, bahkan salah satu bank terbesar di Asia Tenggara. CIMB Niaga belakangnya ada CIMB Group, FIF di belakangnya Astra, Indosat di belakangnya Qatar, ya kan? Indosat Oridu belakangnya Qatar, perusahaan obligasi perusahaan telekomunikasi salah satu terbesar di Timur Tengah, ya kan? SMF BUMN, ya kan? Sarana Multi Gria Finance, lalu ada SMI itu juga BUMN, seperti itu. Jadi ketika kita mencoba membeli obligasi, kita tidak hanya melihat, kalau BUMN kita lumayan nyaman lah, Pak. Tapi kalau misalnya beli yang swasta, ya kan, ya tentunya kita lihat grupnya juga, gitu. Astra Sedaya Finance kenapa kita berani beli? Karena belakangnya Astra, ya kan. BCA kenapa kita beli BCA Finance? Karena belakangnya BCA. BRI kenapa kita beli BUMN. FIF kenapa kita beli? Ya karena salah satunya belakangnya juga Astra, FIF. Indosat kenapa kita beli? Meskipun Indosat sekarang bukunya jelek, segala, ya memang karena kondisinya sekarang, ya tapi di belakangnya ada Indosat Oridu, Qatar. Gitu. Jadi ketika membuat analisa, kami tidak hanya melihat kondisinya sekarang, plek-plek hanya company-nya aja, tapi kami melihat company-nya secara lebih luas. Seperti itu. Dan memang mungkin Indosat jelek bukunya, profitabilitasnya jelek, tapi kita lihat lagi cash flow-nya gimana. Seperti itu. Kalau cash flow-nya lancar, meskipun profitabilitasnya jelek ya, kalau cash flow-nya lancar ya mungkin ya masih ada darah lah, maksudnya darahnya masih cukup lancar. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, terima kasih tadi Mas Ferdi sudah menjawab, Pak. Pak Hari tadi sudah cukup jelas, Pak, penjelasannya? Halo? Oke, tidak ini ya, mungkin Pak Hari tadi mungkin semoga cukup jelas. Oke, baik Bapak Ibu, ini kita masih ada waktu nih sedikit lagi. Saya akan buka satu lagi untuk pertanyaan. Bapak Ibu yang mau raise hand, silakan. Oke, baik sudah. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke. Dari Bapak atau Ibu Sheryl Kanadi ya, akan saya unmute. Ya, silakan Bapak atau Ibu Sheryl. Saya mau tanya. Ibu ya, oke. Iya. Kalau untuk profil US dollar, enaknya masuk di mana ya? Kalau saya membuka PIA. Profil risiko nasabahnya, Bu? Moderate, medium. Moderate, fixed income aja, Bu. Yang US dollar fixed income. Seperti itu. Tapi tetap bilang nasabahnya masih akan ada fluktuasi, hold dia 2 tahunan lah, mungkin setahun sampai 2 tahun, ya kalau kondisi marketnya bagus, return-nya agak lumayan. Lebih lumayan ketimbang naruh di deposito. Kalau tinggi gimana? Kalau tinggi bisa masuk ke GLP, Bu. GLP. Global Low Volatility Fund. Mas Fajar, kalau Global Low Volatility Fund yang US dollar sudah dibuka belum ya untuk agency ya? Yang gimana Mas Ferdi, maaf? Yang Global Low Volatility Fund. Global Low Volatility Fund. Iya. Belum ada kayaknya. Belum ada ya? Mas ya. Kalau itu mungkin bisa masuk ke itu Global Low Volatility Fund. Oh, berarti fixed income aja ya kalau moderate ya berarti? Betul. Kalau moderate bisa di fixed income, Bu. Oke, makasih. Sama-sama. Oke, baik.
Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak ya Mas Ferdi. Sepertinya sudah waktunya juga ya Mas Ferdi ya. Tadi kan banyak sebetulnya masih banyak pertanyaan dari Bapak Ibu, cuman memang ya kita tidak bisa menyampaikan semuanya ya Bapak Ibu ya, mohon maaf. Namun untuk beberapa pertanyaan yang memang sama itu sudah kita sampaikan, gitu ya. Terima kasih Mas Ferdi. Ada yang ingin disampaikan lagi? Ya, mungkin terakhir aja Bapak Ibu, kita akan ada sesi lagi bulan depan. Mudah-mudahan kondisinya sudah lebih baik. Mudah-mudahan PSBB-nya juga sudah sudah selesai. Stay safe aja dan tetap jaga kesehatan. Gitu aja sih, Mas. Baik, terima kasih Pak Ferdi. Kami dari TIDI mengucapkan terima kasih ya untuk kesediaan Pak Ferdi. Nanti bulan depan kita akan adakan kembali ya sesi investment update bersama dengan Ispring Investment Indonesia. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Baik, sama-sama. Bapak Ibu, demikian sesi kita ya Bapak Ibu ya, investment update bersama Ispring Indonesia. Hari ini semoga dapat menjawab dan Bapak Ibu mendapatkan gambaran kira-kira pergerakan investasi Indonesia dengan segala kondisi yang ada dan dengan langkah-langkah strategi yang sudah diterapkan oleh Ispring selaku manajer fund kita. Itu semoga bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu gitu ya terkait untuk investasi dan juga perkembangan nilai unit ke depannya. Memang kita tidak bisa memprediksi ya Bapak Ibu ya, namun ini adalah strategi yang bisa kita berikan dan kita terapkan. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya akhiri sesi ini, saya akan keluarkan kode check out sebentar lagi ya Bapak Ibu. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu tadi untuk Bapak Ibu yang mengikuti kelas Zoom, seperti biasa ya Bapak Ibu untuk kedepannya mohon untuk dapat berpakaian rapi dan sopan gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga itu saja dari kami, saya Fajar, kemudian juga dengan co-host Ibu Dayu dan juga Ibu Ruth beserta Pak Ferdi mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk datang pada kelas hari ini. Sampai ketemu, stay healthy, tetap sehat, tetap semangat Bapak Ibu ya. Sampai ketemu lagi dan selamat pagi, sukses selalu untuk Bapak dan Ibu. Saya akan keluarkan kode check out sebentar lagi. Baik. Kode check out-nya adalah 417930 Bapak Ibu ya. Silakan untuk dapat diisi, kemudian Bapak Ibu dapat meninggalkan kelas ini. Oke, sampai ketemu Bapak Ibu, sukses selalu dan selamat pagi.